Oke, Mas Nyono, perkenalkan ini. Ya. Ini namanya Mas Nyono, owner dari Vina Toko. Betul, Mas? Betul. Alhamdulillah. Ini jadi kita ngobrol-ngobrol santai, Mas ya. Siap. Kita mau sharing pengalamannya. Nggak boleh tegang lah. Pengalamannya buka toko gitu. Iya. Deg-degan nggak, Mas? Ya, seiring banyaknya toko ya Deg-degan ya? sangat sekali. Sangat sekali. Ini awal buka tanggal berapa, Mas? Tanggal 3, Mas. Berarti sekarang sudah berapa lama? Sudah tanggal 3. Sekarang tanggal 10 berapa? 1 bulan, 1 bulan, 1 minggu, 2 minggu. 1 bulan 7 hari, Mas. 1 bulan 7 hari. Ini jadi 37 hari. nah, usianya sudah 37. Ya, betul. Ini konsepnya toko seperti apa ini, Mas? Toko seperti Ala-ala apa ala, ini? Apa ala kadarnya? ala kadarnya seperti minimarket tapi ala kadarnya itu. Ini pepres banget, Mas. Jadi kemarin kita konsep-konsepan Mas ya. Jadi Ya. rencananya pengen seperti ya mendekati lah. Nah. Mendekati rapi ya. Iya. Meskipun nggak total sempurna rapi, tapi ya tujuan kita. Karena skupnya kan pedesaan, Mas. Betul. Bukan kota lah, bukan tempatnya orang yang apa itu Ya meceng, konsumtif kayak ya, gitu. meceng. Itu bukan. Makanya kita kemas bagaimana orang bisa meceng di toko kita. Nah. Karena ini skupnya pedesaan. Meskipun yang dibeli sebenarnya hanya sebuah produk-produk yang konsumen tiap hari ya, Betul. bukan produk apa konsumtif gitu. Nah, betul. Ini tempatnya gimana, Mas, ceritanya? Ini awal mulanya bisa di sini itu gimana ceritanya? Ya awal ceritanya kan di sini itu rawa tuh. Dulu nih, sawah, iya, Mas, ya? dulunya sawah. Bisa disulap seperti ini. Iya, dulunya itu sawah, terus kita itu punya keinginan dengan pasangan saya itu punya keinginan seandainya kita punya Toko. tanah, Oh, punya toko, tanah, bisa beli tanah di pinggir jalan, Nah, itu bagaimana? Terus saya melihat tanah yang lain itu yang nggak usah nguruk, yang bukan rawa-rawa itu kan mahal sekali orang umum gitu Mas loh. Mas Tapi ya. alhamdulillah seiring izin Tuhan dan diridhoi Tuhan kita mendapatkan tanah ini dengan kondisi yang ya seperti itulah uruknya banyak. Nguruk. Apa bahasa uruknya itu apa? Oh, berarti ini sampean nguruk Oh ya? iya toh, kalau nggak diuruk nggak itu Nggak Mas, jadi ya? Mas. Nggak jadi, Mas. Bayangkan ini kira-kira estimasi ini, Mas, kalau boleh tahu ini. Ya. Biaya untuk bisa sampai bangunan itu kurang lebih di kisaran berapa, Mas? Ini bangunan rumah apa tokonya saja? Toko dan tanah. Soalnya Jadi teman-teman kan jadinya tuh biasanya jadi satu ini. jadi satu ya biasanya. Ya sekitar 600 lah. Kurang lebih Iya, 600 ya. 600 jutaan. Tuh kan. Ya memang harga tanah sekarang inflasinya memang sangat tinggi, Kalau tambah Mas. tanah lebih lagi, Mas. Lebih? Lebih lagi. Hampir 1 M ya. Iya, hampir 1 Tan- M. Perkiraan lah ya. Ya, perkiraan lah. Nah. Kalau ingat-ingat satu persatu kan lupa. Itu loh hebatnya Ya. Mas Nyono itu loh. Itu awal mulanya dari usaha jeruk, Mas ya. Ya ngikutilah, tidak hanya jeruk, artinya hasil petani kita jualin gitu. Oh. Jadi misalkan hasil petani sayur, ya kebetulan di sini kan rata-rata jeruk, jeruk. naga dan sebagainya, kita ngikutin arus kalau itu. Betul. Nah memang apa ya, permasalahan manusia di 2022 ini menurutku memang inflasi yang sangat tinggi, Mas, sehingga ketika kita ingin mendapatkan tempat itu rekosone alias tingkat kesulitannya itu sangat di luar kemampuan manusia sebenarnya kayak gitu loh. Kayak nggak terjangkau. Bahkan Bu Sri Mulyani kemarin kan menyampaikan bahwasanya milenial di tahun
generasi Z ini akan sangat kesulitan untuk bisa membeli rumah. Itu memang real saya rasakan sendiri gitu. Lebih-lebih yang apa ya, yang tanah di pinggir jalan yang bisa untuk usaha gitu. Itu sangat sulit. Iya. Kalaupun kontrak mungkin nggak Mas dengan jualan seperti ini? Menurut sampean nih, teman-teman ada yang pengen buka toko tapi tempatnya ngontrak gitu. Bisa saja, tapi kan yang namanya ngontrak itu kan mahal juga. ya mahal juga kan. Ibaratkan kita dapat laba kan dibagi untuk kontrakan juga, betul. Dan biasanya loh Mas ya, kalau kontrak itu ketika diteruskan, ketika usahanya sudah maju lain lagi sulit pastinya itu ya. Biasanya entah itu dipakai yang punya tanah, ya, entah itu nanti malah kebingungan. Kalau menurut saya seperti itu, tapi kalau modalnya banyak besar nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Betul. Apalagi yang di tempat rame kayak gitu kan ya, itu kayaknya masih relevan. Sangat menjanjikan lah. Menurut saya sangat bagus. Kenapa Mas kok memilih toko sebagai usaha utama? Sekarang hampir menjadi usaha utama juga ya di ya, betul, samping betul. Jeruk juga ya. Ya karena Mas, prosesnya itu apa itu proses istilahnya untuk mendapatkan barang-barang yang dijual belikan itu kan mudah betul. Terus ini kebutuhan yang pokok artinya tiap hari itu pasti ada orang beli, pasti dibutuhkan orang gitu. Betul. Itu salah satunya itu, sehingga dapat kita istilah katakan itu gini, kita buka ya kita buka toko, kita dapat income dari betul situ. Gitu loh Mas. Pokoknya mau buka gitu loh. Intinya mau berusaha dulu. Ya, mau berusaha buka. Ya, kalau kita tidur kan nggak mungkin akan hasil. Nah, itu tadi yang kira-kira yang kita bahas yang paling sulit dulu nih. Ketika selama buka ini, halangannya apa aja? Hal-hal yang menurut jenengan itu sulit tuh apa? Ya, yang namanya perjuangan toko baru mengenalkan itu ya sulit ya. Mau sulit ya pasti sulit. Pasti sulit ya. Karena kan tidak hanya kita di sini. Sudah banyak pelakunya, sudah sangat banyak. Sudah gitu. sangat banyak. Jadi apa yang kita tawarkan sebenarnya ya, kayak gitu loh. Makanya kita kemas ya menurut seunik mungkin ya. Menurut kemampuan kita. Betul. Minimal mendatangkan orang gitu. Bukan kok orang apa itu toko-toko dewe kayak gitu. Enggak. Mengundang orang mereka caranya bagaimana gitu loh. Betul, itu terutama Mas. Kalau toko kan banyak. Gitu. Masalahnya toko banyak itu kan. Jadi kita perlu ada apa itu imajinasi atau ide-ide lain buat orang lain itu datang tertarik. Oh ya, jadi kita ngobrolnya nih di depan toko ya, di pinggir jalan. Makanya sorry kalau suaranya nanti agak ada bising-bising ya. Ini tokonya di pinggir jalan pas, cuman ya memang agak di pedesaan. Gitu. Itu kesulitan pertama itu adalah memperkenalkan kepada masyarakat ya, mungkin bahwasanya saya noko. Wah, betul gitu loh. Bagaimana bisa mengundang konsumen itu menjadi pelanggan setia kita. Nah, itu yang karena saya pada tangkap. Dasarnya kalau tempat kita strategis nggak usah bilang seperti itu kan. Datang sendiri. Di tempat di pasar, di perempatan, di jalan poros itu kan mudah Mas. Kayak otomatis kayak gitu ya. Otomatis dia mampir sendiri. Kalau begini kan perlu harus kita yang berupaya mengundang mereka. Itu yang satu Mas. Ada lagi nggak? Kesulitannya. Biar teman-teman tuh yang nonton tuh ada gambaran gitu. Kesulitannya ya. Barang, ya. mendapat barang, gampang ya kalau barangnya gampang ya. Gampang kalau barang toko insya Allah mudah. Makanya saya tertarik itu kan prosesnya mencari barang itu mudah. Dan dibutuhkan semua orang gitu. Nah, nego sudah ketika harga kan sudah paten tinggal kita jualnya, faktor rezeki lah. Betul. Kalau kesulitan untuk saya yang nomor 2 ya untuk pemula seperti saya ya. Yo pas renek wong tuku Mas. Pas nggak ada orang beli itu. Kalau sepi ya. Ya kalau sepi artinya kan pertama Mas. Apakah toko saya itu memang nggak ada yang beli, kadang-kadang sampai semacam itu. Oh gitu. Iya, itu kesulitan. Bukan kesulitan sih, itu punya kesabaran. Apa ya, lebih ke kayak ujian. Ujian kesabaran. Ujian bagi pemula. Kalau yang nggak pemula kan sudah hafal kan. Betul. Memang kan
Ya itu tadi kembali ke tempat itu tadi loh Mas. Karena tempat saya itu pedesaan. Gitu. Nah, Sehingga perlu perjuangan yang gigih untuk itu gitu loh. betul. Terus saya kembalikan kepada prinsip awal saya. Bahwasannya kan yang namanya usaha, kita sebagai manusia kan usaha kan? Usaha harus, wajib itu. Iya, usaha. Prinsip saya itu usaha. Terus terkait hasil dan sebagainya itu kan bukan urusan kita, itu loh maksud saya. Betul. Itu sudah saya pasrahkan itu. Sangat menarik ya. Gila, Mas. Jadi ketika sepi ya pasti ada rasa kayak Pasti manusiawi dong. ngedon gitu ya, Iya, pasti ada ya. manusiawi. Sedangkan kita sebagai pengusaha pasti ada target dan goal tiap harinya minimal sekian dan itu membuat kita deg-degan ya. Itu juga saya rasakan sekali sih. Ya, cuma mungkin toko jenengan ya lah. Ya. Toko jenengan kan posisinya sangat Betul. jauh berbeda Lebih, dengan toko saya. ibaratnya, jalur poros. betul. Ya, kalau Sedikit lebih ramai. Nah, Ya. sedikit lebih ramai. Kalau di saya kan memang sampean buka sampai jam 1. berapapun, jam 1 dan sebagainya masih banyak orang lewat. Betul, masih orang ada. lewat. Kalau di sini yang namanya pedesaan ya, Sudah pada tidur. sudah pada tidur, yang lewat cuma orang nyulo. Kuntilanak paling ya. Gitu loh, Mas. Ada lagi nggak kesulitan ketiga? Ada lagi nggak? Banyak. Terkait dengan apa properti, contohnya mungkin alat-alat, terus habis itu apa listrik atau apapun yang Oh, listrik ya? iya, listrik Mas. termasuk. Listrik itu utama kan. Kalau nggak ada listrik, hampir dapat dikatakan kita nggak usah buka toko lah, istilahnya kan sepanjang itu. Kasarannya Iya, seperti iya, itu. iya. Mending nggak usah. Dari awal hingga akhir memang permasalahan sampai saat sekarang listrik, sehingga saya Kurang maksimal ya. makanya- Konsepnya awalnya sebenarnya nggak seperti ini Enggak, juga kan. enggak. Awal konsep saya kan misalkan es krim berapa Nah, berapa ada unit, daya gitu. tarik yang Iya. powerful kayak Ya, gitu loh. Sekarang udah nggak mampu karena voltase di sini turun. Sebenarnya dayanya tinggi, Mas. Bukan masalah daya ya Bukan. yang perlu dicatat. Bukan. Masalah voltasenya habis, Jadi, butuh nambah gardu. Di voltase masih di bawah 220 volt. Itu merusak sekali terhadap komponen-komponen elektronik. Saya sikapi, saya beli stapel itu. Gitu. Jadi kemarin katanya Itu pun nggak sampai maksimal. beli setapol senilai berapa? 3 juta. 3 juta. Hanya untuk menstabilkan. Betul. Padahal ibaratnya di tempat lain tidak membutuhkan. Tidak perlu, Mas. Ya. Tidak perlu, sangat tidak perlu. Itu pun pakai stapel pun kadang nggak kuat kok. Total Mas, total kebutuhan untuk listrik ini sebelum buka sampai pakai stafel itu berapa? Mulai dari tambah daya segala macam dan Oh, maksudnya alat listriknya atau apanya? pengeluaran sampean untuk listrik Bulanan? kemarin. Bukan, untuk apa ya? Waduh, Mas, buka banyak kemarin. sekali, Mas. Sekitar ya 10 jutaan lah. Di luar ekspektasi, di luar perhitungan ya. Betul, di luar. Kalau sekarang kita ibaratkan orang Jawa berkata nyalur itu berapa toh? Iya. Jadi yang seharusnya 10 juta itu bisa untuk modal, akhirnya digunakan hanya untuk perangkat. Betul, perangkat. Itu tadi. Hanya untuk memfasilitasi ini gitu loh. Jadi yang perlu diperhatikan teman-teman juga listrik ya. Nah, listrik kalau mendirikan ini minimarket, entah itu sekecil apapun minimarket harus ada freezer dan sebagainya, harus ada lemari es ataupun kipas yang besar kalau nggak pakai AC. Makanya listrik harus diperhatikan. Jangan seperti saya. Saya dulu nggak pernah melangkah ke situ. Listrik nggak terfikirkan ya. Terfikirkan ke situ listriknya bagaimana. Ternyata sangat berpengaruh di tempat. Sampean kira waktu itu semuanya sama. Sama. Ternyata saya tambah daya berapapun, kalau voltase di wilayah situ menurun, ya sudah habis. Ya. Sekarang daya berapa ini, Mas? 4.400, Mas. 4.000 ya. Wattnya 4.400. Itu sudah luar biasa loh itu, luar biasa. Kelas minimarket sudah mencukupi Ya. menurut saya. Tetapi kembali lagi ke voltase yang cuma Voltase, sekitar ya. 130-an ya. Ibarat kata kita beli gorong-gorong besar, ya toh. Ha. Nah, airnya kelitir-kelitir gitu loh. Jadi Ya. tempatnya besar, tapi strumnya kecil, Kecil. isinya kecil. Gitu. Itu yang termasuk lumayan fatal, Mas ya. Fatal. Ya. Sempat Sempat dingin. sampai ngedon ya waktu Ya, itu ya. ngedon. Ngedon sekali ya. Berarti saya hapus. Jadi sebaiknya ada konsultasi dengan pihak orang yang paham listrik ya sebaiknya ya sebelum buka. Mendirikan minimarket itu. Kalau di tempat jenengan kan jalur poros. Gandeng itu gardu tadi. Mas Nah, tempatku itu Mas. aman. Nah, kelebihannya di situ. Kok kebetulan gandeng gardu.
Cuman mungkin ya istilahnya serba pas lah. betul. Mungkin 10 tahun lagi lah Mas. Enggak sampai atau estimasi untuk bisa penambahan gardu di area ini. Alam Mas, kalau ini Belum ada yang bisa memastikan ya. Sudah lama sebenarnya. Sebenarnya masyarakat pun sudah sudah kemarin resah juga ya. Kemarin sama banyak elektroniknya yang rusak masyarakat. Pasti itu. Kemarin yang juga mengajukan ke dinas terkait ini juga Belum ada. Belum ada tanggapan. Semoga dengan video ini nanti akan ada tanggapan dari pihak-pihak yang berkenan, yang berwajib, atau mungkin ada teman-teman yang punya solusi untuk bisa memecahkan soal-soal pelik seperti ini gitu. Betul Mas ya? Iya, betul. Nah, kemarin kan sampai bingungnya kita sampai itu pakai tenaga uap itu. Oh iya, surya. Itu ya, surya itu. Waduh, biaya. Itu kayaknya juga mahal banget. Hanya kita kan Gak sido buka toko malah. Engkau buka tenaga surya bareng ngono tokonya kosong. Ada lagi nggak Mas kesulitan lain selain? Bicara kesulitan, ya selalu ada lah pasti ya. Ada lah, Mas. Cuman yang paling menonjol tiga tadi ini ya. Masalah dana loh ya. Iya betul. Masalah budget. Ya masalah modal setiap orang pastilah. Ya memang masalah masing-masing. Kesulitan itu kan budget. Di modal itu. Kalau modalnya banyak nggak ada kata-kata sulit kayak gitu loh. Kalau jenengan tanya ke saya kesulitannya apa saja, yang terakhir bahkan yang menjadi yang pertama ya adalah budget sebenarnya gitu loh. Betul. Sehingga sumber utamanya istilahnya seandainya budget saya itu memenuhi, mungkin akan lebih ceritanya besar. Beda dari ceritanya ini. Beda. Nah, ini kan step by step. Gitu. Betul. Terus setelah kita bicara kesulitan, kita bicara kelebihannya Mas. Kelebihannya apa sih sebenarnya? Enaknya buka toko itu apa Mas kayak gitu? Apa nih kelebihannya? Enaknya buka toko, maksudnya enak gimana ini? Enak. Nggak paham Mas. Kelebihannya apa nih? Bikin usaha toko itu apa Kak? Ini Mas, ini hal yang pertama, bukannya saya sok, artinya gini, terkait rohani Mas. Oh gitu? Iya, pertama saya ambil terkait rohani. Gimana ini Mas? Gini Mas, ternyata orang butuh buka toko itu Mas, bisa kalau sadar loh dia, kalau sang pemilik sadar, kalau kita yang nunggu itu ternyata interaksi dengan antar manusia itu tiap hari Mas. Lebih intens ini ya. rohani sehingga apa? Di situ kalau kita maknai sesungguhnya secara hakikat lah bahasanya itu Mas. Lah disinilah manusia kita itu nggak perlu benci terhadap seseorang. Nah. Semua manusia dengan latar belakang apapun, kalau kita menjual, kita harus sumeh, gupuk dan sebagainya itulah. Sehingga apa? Oh, mendidik diri kita lah ini Mas. Tanpa memandang siapapun yang beli. Ibaratkan ini kok nggak boleh segini, di sana dapat. Jangan marah. Oh pernah kayak gitu ya? Ada jenis manusiawi loh Mas. Membandingkan harga, terkait harga dan sebagainya. Itu kita belajar lembar, belajar kesabaran. Pasti dongkol banget sebenarnya. Manusiawi dongkol Mas. Cuma kita kan, oh iya, kamu itu nuko loh. Ada semacam yang mengingatkan. Betul. Kamu harus menghargai terhadap orang-orang yang membeli padamu. Misalkan membandingkan harga, terus apa itu istilahnya menawar di bawah nih, bukan di bawah harga kula. Itu kita harus sesabar mungkin menghadapi. Ada ya? Banyak. Mas, manusiawi Mas, gitu loh. Betul. Meskipun di situ sudah tertera harga. Kembali lagi ke sekup pedesaan itu tadi. Kalau kita bicara minimarket, mohon maaf, merek yang terkenal nggak usah. Iya. Nggak akan ada orang menawar. Nggak ada. Semahal apapun kalau mereka cocok ya dibeli tanpa menawar. Ini pedesaan loh. Betul. Bukan tempatnya orang mejeng. Cuma kita ingin membuat tempat kita itu biar buat mejeng. Betul, gitu ketika maksud paling enggak orang beli di sini tuh ada rasa kebanggaan gitu. Gitu kan. Wah, aku lo tuku ndek kono lho. Enak ndek kono. Toko yang sudah berbrand-brand terkenal itu enggak ada tawar-menawar Mas. Betul sekali. Kalau di pedesaan ya semacam. Tapi harus legowo ya. Memang harus legowo. Dan di situ saya ambil hikmahnya itu menyenangkan ya. Luar biasa. Malah menyenangkan gitu loh. Harusnya ya. Dulunya enggak setiap orang kita sapa. Betul. Sekarang jadi tiap hari
bisa hampir ketemu Iya. kayak gitu ya. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Kayak apa Nah, itu? tapi Flor bener, gitu, clear. dulu saya nggak terlalu kenal ya sama jenengan Mas Iya, ya. betul. Hampir nggak pernah awor. Nggak pernah awor. Jujur ini selama ya sama-sama satu desa tapi nggak pernah awor. Karena saya sendiri nggak pernah di rumah. Ya. Ketika di rumah pun wis suwibu karo usahane dewe-dewe. Iya. Tapi karena toko ini jadi mempersatukan kita. Iya. Ya nggak Alhamdulillah, alhamdulillah. menambah persaudaraan. Betul, menambah persaudaraan sekali. Silaturahim. Itu sangat powerful sih. Iya. Ada lagi Mas? Mbak, terima kasih Mbak ya. Oh banyak Mas. Banyak. Salah satunya yaitu tadi Ah. kita bisa melatih diri kita kalau kita hubungkan dengan rohani, ukhrawi, bahkan mohon maaf hubungkan dengan agama itu Sangat-sangat. sangat kental sebenarnya. Ah. Caranya begini, ketika ada orang begini jangan benci dan sebagainya. Sehingga gimana ya Mas? Pada semua orang itu kesannya itu baik gitu loh. Betul. Kan ya kita kan penjual toh. Lebih bersosialisasi dengan masyarakat Betul. ya, Coba membaur. Kalau kita bayangkan lagi kita jualan terus merengut, Nah. wajahnya kecut, Nah, padahal siapa wedi, yang sing suka? arep tuku wedi. Nah, makanya kan kita kan istilahnya tidak hanya jualan kita yang kita komersilkan, Betul. tapi diri kita, mohon maaf bukan kok dijual belikan enggak, artinya harus punya nilai jual juga diri Betul. kita. Salah satunya itu Mas. Setiap keramah tamahan. Betul. Dan itu menurut saya sangat membahagiakan sekali meskipun mohon maaf mungkin dibandingkan dengan ini skup kembali ke desa loh, skup pedesaan. Penghasilan usaha lainnya mungkin lebih besar itu. Betul. Tapi nilai kebahagiaannya itu lebih besar ini. Di luar nilai secara ekonomi. Betul. Ketika diukur ekonomi. Makanya saya tadi betul. bilang toh ketika kita mengukur rohani gitu loh. Ya, Rohani itu Istimewa agak tersiram sekali. lah gitu loh maksud saya. istimewa sekali. Ini kita mendapat pencerahan dan ilmu baru. Kalau ya. yang kedua, kebahagiaan yang kedua yang jelas kan hasil toh. Hasil, Hasilnya itu. sangat menopang gitu Betul. loh ibaratkan orang. Ini yang sekarang membantu berapa orang Mas Dua. merawat toko ini? Sementara karena ya toko ini toko baru. Oh, baru 1 bulan. Baru 1 bulan dan semoga ke depan Amin, kita amin. istiqomah, Nah. barokah, lancar rezekinya, amin. Amin. Kalau menurut saya 2 ya tetangga-tetangga sebelah ini Mas. Lumayan ya memberikan dampak positif secara ekonomi ya Memang terhadap prinsip awal bukan gimana ya, kita harus bermanfaat. bisa berbagi lah. Betul. Intinya, meskipun secara nggak langsung apa itu kita membutuhkan Tenaga mereka, tapi kan minimal kita bisa menciptakan ada lapangan dampak, pekerjaan kan sudah termasuk berbagi. Menurut saya seperti itu. Istimewa sekali sih. Itu Mas. Betul. Monggo teman-teman yang mau mampir ke sini ini di daerah Kali Ploso, Jalan Diponegoro, dekatnya dulu Taman Al-Qur'an Mas ya. Di sini ada cilo, ada gorengan, kopi, es campur, apalagi Mas, lengkap es boba ada. Buka mulai pagi jam 7 jam 7-an jam 7 pagi sampai saat tutup saat itu melihat orang ketika ada orang yang masih nongkrong ya monggo. Nah, jadi nongkrong di sini Ya, free Mas ya. free. Ada ces-cesan yang Ada wifi. mau ngerjain tugas, wifi pun Ya, ada. sebenarnya fotokopi itu sudah dulu saya akan kasih Rencanakan. Tapi cuma ternyata terkendala listrik tidak bisa memaksakan. Juga saya undur diri kan terkait itu. Kalau tentang ini kan sistemasinya sekarang manual atau komputerisasi? Komputer. Kenapa kok Saman memilih menggunakan komputer padahal Saman kan nggak paham komputer gitu loh. Ya. Gimana caranya memahami cara tersebut? Banyak orang yang ketika disarankan ya, ngapunten ya, disarankan, Mas Saman pakai ini. Tapi kadang ada pemikiran-pemikiran yang alah wong biyen lu ngene wae lo iso. Tapi kok Saman berani membuka pemikiran seperti itu? Pertama zaman Mas. Zaman. Tuntutan zaman.